warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Ananda Dini Madani di acara Awad Sharing. Oke, kali ini kita kedatangan tamu ahwat-ahwat cantik. Sebaiknya kita kenalan dulu ya sama mereka. Dari yang tengah nih, siapa namanya? Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Istiqomah dari semester 1. Hai, perkenalkan nama saya Siti Nur Safitri dari semester 1. Oke, dari semester 1 semua ya, berarti masih pada baru-baru nih, baru masuk UMB. Oke, hari ini kita bakal ngebahas tentang hijab. Hijab di kalangan milenial yang sekarang tuh lagi hype banget kan, kayak Korean style pakai hijab gitu. Pokoknya banyak banget yang sekarang tuh lucu-lucu gitu kan, nggak kayak banyak dress atau gimana gitu. Nah, aku pengen tahu nih dari Teh Isti, hijab menurut Teh Isti itu apa sih? Oke, dari aku pribadi, hijab itu suatu kain yang menutupi aurat kita. Kewajiban seorang muslimah. Oke. Kalau dari Teh Nursa sendiri gimana? Hijab itu adalah salah satu kewajiban bagi seluruh umat muslim, yang terutama untuk akhwat, yaitu perempuannya. Jadi mau akhlak kita belum baik ataupun belum, ya tetap harus berhijab karena emang itu salah satu kewajibannya. Ya, benar banget tuh teman-teman. Jadi yang namanya hijab itu tetap wajib ya. Terlepas dari mereka itu hijabnya kayak udah benar atau belum benar, tetap aja gitu kan. Yang penting niatnya dulu nggak sih Teh? Iya, benar kan, niatnya dulu. Oke, kalau misalkan sekarang lagi rame kan hijab Korean style gitu. Kalau dari Teh Nursa sama Teh Isti nih menanggapi soal style ini, yang maksudnya Korean style tuh jarang banget kan yang panjang gitu. Dari Teh Isti gimana? Oke, kalau dari aku pribadi gitu ya, untuk teman-teman yang masih mengikuti gitu ya, mengikuti tren zaman sekarang gitu ya, hijabnya di atas dada gitu ya, maksudnya tidak menutupi dada gitu ya. Teman-teman terus aja gitu ya, itu lebih baik daripada tidak berhijab. Gitu. Itu udah baik, cuma ayo perbaiki lagi gitu ya, turunin lagi gitu ya. Oke. Tapi itu sebuah proses kok, aku juga dulu gitu. Oke, kalau dari Teh Nursa gimana? Hijabnya kan udah Masya Allah nih gitu kan. Kalau dari Teh Nursa gimana? Kalau menurut aku pribadi, sebenarnya tuh berhijab tuh memang sudah dicantumkan dalam Al-Quran. Yang terlihat itu telapak tangan dan muka. Tapi ada sebagian ulama juga berpendapat kalau muka juga termasuk adalah aurat gitu. Tapi saya mengambil yang muka boleh terlihat gitu, dan telapak tangan. Nah, di sini berhijab adalah salah satu kewajiban umat muslim. Semuanya, wanita, umat muslim semuanya. Terus berhijab itu ketika ada yang berhijab, kalian jangan menjudge, ih kamu kok ngapain gitu di kerudung di kesini nggak gitu. Boleh kayak gitu, nggak boleh. Percuma gitu. Padahal salah tanggapan kayak gitu, salah banget itu. Salah ya Teh? Iya, itu bikin ngedown orang tahu. Iya tahu, kayak aku. Terus gimana? Terus buat apa sih hijab dililit-lilitin? Buat apa hijab rambutnya masih kelihatan? Buat apa hijab jipon kayak gitu? Itu salah banget tanggapannya. Itu salah banget. Itu bikin mental orang down. Jadi ujung-ujungnya orang bukan memperbaiki diri, malah buka jilbab kayak. Tapi gitu. benar Teh, soalnya aku juga pernah gitu ya. Dulu itu kan masih kelihatan itu rambut kan. Terus banyak tuh yang komentar, ngapain sih dihijab tapi rambutnya masih kelihatan gitu. Itu tuh rasanya tuh pengen ya udah deh lepas aja gitu. Gitu. Jadi buat temen-temen yang suka ngejas gitu ya, tuh gak boleh sih. Iya sih, benar banget sih. Karena mental seseorang itu kan nggak sama ya, beda-beda gitu. Apalagi suka ada komen, ciput 10 ribuan bu. Beliin apa kalau 10 ribuan? Iya, julid banget sih orang ya. Kayak maksudnya, ya kan proses orang tuh berbeda gitu kan. Langsung hadiahin. Iya, ada baiknya. Sekarang kan ada
ada e-commerce banyak banget kan. Untuk kayaknya untuk orang-orang yang julid gitu mending kayak kasih kado nggak sih ke mereka langsung gitu aja kan? gitu ya daripada Bisa sih. ngetiknya langsung gitu. Iya. Lebih manfaat juga kan tindakannya. Pahalanya juga Jariah. benar. Bener banget. Ke mereka juga dapat pahala kan kalau kayak gitu. Iya. Dapat. Kita dapat pahala, dia dapat Jadi pahala. pahalanya tuh double. Iya. Iya, double. Asal ikhlas nggak sih? Iya, Iya. harus ikhlas. Yap. Oke deh. 10.000. Iya, 10.000 ya teman-teman Ciput. Kalau ada yang mau beliin kita Ciput juga boleh kan? Kalau di Shopee 10.003 aslian. Di Shopee, oke. Nggak di endorse. Maaf. Ya, TST biasanya ini endorse ya. Oke. Kalau misalkan TST sendiri nih, dicadar kan ya, dan alhamdulillah gitu lancar-lancar aja. Kalau pandangan aku mungkin lancar sih, tapi TST selama menjalani berkerudung panjang dan dicadar ini gimana sih? Maksudnya ada cerita tersendiri nggak? Kenapa bisa dicadar? Oke, ada ya. Sebenarnya aku tuh kan dulu itu enggak bercadar, terus hijabnya pendek ya, terus masih pakai celana jeans. Itu tuh setelah aku mulai belajar panjang gitu ya. Terus kan aku tuh emang update banget gitu ya di Instagram. Itu dulu aku punya followers 2.000. Oke. Ketika aku berubah gitu ya, Jadi apa? ya hijabnya panjang. Aku belum bercadar dong, cuma hijabnya aja panjang. Itu langsung teman-teman aku pada Isti dapat apa nih, dapat apa malah gitu ya. Bukannya apa ya? Bukannya wah alhamdulillah gitu, tapi kayak ngejek gitu. Kayak kalau zaman sekarang mah ada kayak hashtag Isti hijrah til jannah gitu kali ya, kayak gitu kan. Banyak Iya bener. Nah, setelah itu kan ini ya, aku tuh aneh gitu, aneh. Tapi aku lanjutin. Nah, setelah aku dilanjutin gitu ya, malah teman-teman aku gitu ya, teman-teman aku tuh mau unfollow aku. Terus aku juga pernah kayak di grup gitu ya, di grup itu kayak ini mah ustazah gitu ya. Kan padahal kita tuh baru gitu ya, Ujung-ujungnya diledekin gitu ya guys. ngeledek ya, Iya. terus sama aja sama ngeledek gitu, walaupun mungkin itu bisa jadi doa kayak gitu. Nah akhirnya aku emang rada gimana ya, kayak mau niatan pendekin lagi aja gitu ya, daripada teman-teman aku gitu. Tapi aku mikir lagi gitu teh, aku mikir lagi kalau aku ngikutin omongan mereka gitu ya, terus aku takut jauhin sama mereka, gimana aku mau berubah gitu. Nah dari situ aku berubah gitu ya. Jadi enggak. Jadi seperti ini kan. Gitu. Aku buat akun Instagram baru itu dari nol, terus aku gak nge-follow teman-teman aku sama sekali. Nah dari situ aku Kalau IG barunya emang apa? Boleh di-spill nggak sih? Isti KMH, H-nya ada 7. Isti KM hahaha. Terus? Nah, aku dari nol kan, gitu, dari nol. Terus aku langsung langsung ada niatan, ya udahlah karena IG baru, temennya juga pasti baru. Jadi aku kayak mau ya udah mengupgrade diri gitu ya. Jadi aku bercadar. Dari situ bercadar. Nah, dari situ aku benar-benar nol gitu ya, temannya nol. Dan sedikit-sedikit itu nambah gitu ya, temennya nambah. Dan itu tuh aku dapet teman baru yang emang benar-benar support gitu. Support banget. Jadi ada support system gitu ya. Ketika kita istiqomah gitu ya, istiqomah sama kebenaran kita gitu ya. Karena kan benar ya, kalau kita terus gitu ya, terus istiqomah, ya insya Allah kita juga bakal dapat, walaupun pertamanya tadi ya banyak yang ngejek gitu ya, banyak yang apa gitu, karena tadi ya lihat kita mungkin dulunya kayak gini, sekarang berubah jadi kayak gini, jadi ya gitu sih. Iya sih, benar. Kalau aku dulu tuh aku termasuk orang ya gak beda jauh sama Teh Isti mungkin, tapi mungkin saya lebih astagfirullah ya. Astagfirullah, tapi alhamdulillah berkat Al-Quran saya bisa di titik sekarang ini. Alhamdulillah bersyukur banget sama orang tua, meskipun jauh tapi ada kemauan dan ada support buat saya ini biar jadi sekarang ini. Sebenarnya tuh luar biasa banget
menutup aurat, memperdekat diri kepada Allah tuh luar biasa banget. Dulu saya termasuk orang yang mungkin kalau di kelas itu ya bangkunya itu paling belakang. Berarti Suka paling tidur belakang. ya berarti? Enggak. Oh enggak. Suka dilabrak itu Geding sama Jagger gitu aslinya. Oh iya. Aslian. Oke. Jadi aku tuh terus gimana ya? Nah di sana kan gimana? Di sana kan Nah, alhamdulillah ketika saya mau membuktikan diri saya pada orang-orang yang yang pernah ngehujat saya, ngebully saya buktiin. Saya sekarang bisa kuliah di sini dan saya bisa menutup aurat dengan benar. saya. Terus saya bisa orang-orang lain kerja, saya mah cukup duduk manis nerima setoran anak-anak doang. Asik gak tuh? Asik banget. Terus tantangannya ya, jadi saya tuh luar biasa banget. Tantangannya itu dari bangunin anak-anak sampai Anak tidurin orang ya? anak-anak. Anak Anak orang? orang lah. Oh. Saya belum menikah. Oh iya. Anak orang, bangunin orang ya kan. Terus Intinya dari jilbab itu banyak banget berkahnya. Ya. Asli. ingat guys, selalu ada jalan. Ya, betul kan? Oke deh. Makasih banget buat cerita-cerita dari Teh Isti, Teh Nursa, perjalanannya dari hijab pendek, hijab sedang pendek sampai panjang gitu kan. Kayak wow gitu, panjang banget. Kalau misalkan ada tips and triknya nih buat ahwat-ahwat yang masih belum, yang bukan masih belum benar sih, mungkin mereka masih nyaman ada di situ, tapi ada alangkah lebih baiknya berpindah gitu kan. Termasuk Aku. Tips and triknya gimana tuh? Dari aku? Iya boleh. Oke. Dari aku pribadi ya, untuk Tenanda dan semuanya gitu ya. Semangat untuk berhijab panjang gitu ya. Hamasah. Masa Ya, karena itu tuh bukan suatu aib ya. Karena orang tuh kadang ketika ada nih ya yang berhijab panjang tuh ngerasa aib gitu. Jadi ngerasa malu dia tuh gitu. Padahal harusnya semangat loh kalian itu ketika sempurna gitu. Ketika kerudungnya sempurna, kalian tuh lebih terjaga. Karena aku nih ya Teh, sedikit cerita. Oke. Ketika aku bercadar, nih ya, bercadar terus berhijab panjang, itu aku kan dulunya deket banget sama cowok-cowok. Nah, ketika aku hijrah gitu ya, pengen berubah lebih baik, aku tuh pengen cowok-cowok tuh jangan terlalu dekat gitu ya sama aku. Dan itu tuh otomatis gitu, otomatis ketika kita berhijab panjang gitu, cowok-cowok juga ngerti, ngerti, menjaga. Soalnya Iya kita ngerasa oh dia terhormat gitu. Iya sih. Biasanya nih ya, kalau temen cewek sama cowok ketemu pasti tos gitu ya, pasti tos gitu atau gimana. Ketika udah berhijab gitu ya, kadang mereka tuh memporsi diri gitu, karena oh ini mah terjaga, gitu, beda lagi gitu ya, Iya sih. sama yang misalnya belum gitu ya, belum sempurna kayak gitu. Jadi kalau kata aku ini ya, semangat gitu ya, semangat all. Ya semangat, jangan pernah mendengar kata-kata orang yang lebih ke ngejek kita gitu ya. Pokoknya semangat terus, insya Allah gitu ya, walaupun kita berubah hijabnya jadi panjang terus dihujat gitu ya, itu kita terus tetap lanjutin karena itu suatu kebenaran gitu ya. Insya Allah juga akan menggantinya sama yang lebih baik gitu ya. Oke. Mantap. Dari Teh Nursa gimana? Kalau menurut aku, intinya mah mempertekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir teman-teman. Allahu Akbar. Terus Karena hidayah itu nggak bakalan datang kalau gak dijemput. iya, dua-duanya juga benar sih. Sama aja. Intinya sama aja. Iya, sama. Karena kayak misalnya contohnya, kayak misalnya kita diam di sini pengen uang gitu. Diam aja. Dapat nggak? Enggak. Berarti harus apa? Usaha dulu. Contohnya melalui kayak misalnya kita pengen dihijab nih. Gimana ini caranya hijab yang benar? Berarti tanya ke orang yang udah berpengalaman, ke orang yang udah lebih ilmunya lebih tahu gitu. Hijab yang benar itu seperti apa gitu. Gitu sih menurut aku. Wow, mantap sekali Bunda. Hari ini sharingnya tentang hijab.
Pokoknya banyak banget. Semoga video kali ini bisa menginspirasi banyak akhwat. Tidak untuk Ikhwan ya, karena masa Ikhwan dihijab. Ya karena banyak banget sekarang motivasi-motivasi yang harus kita jemput. Karena hijrah tadi itu harus dijemputkan ya. Salah satunya nonton video ini, jadi harus nonton. Jangan lupa subscribe, harus pokoknya di-share ke semuanya kalau bisa ya, sampai ke penjuru negara gitu kalau bisa. Nanti ada subtitlenya kok, ada bahasa Arab, Nigeria kayak gitu ada. Oke, Aku ada satu lagi sebelum penutupan. Oke. Untuk teman-teman nih ya yang udah berhijab panjang gitu ya, jangan sampai menjudge orang yang belum berhijab panjang gitu. Betul. Tadi ya, kalau kita lihat ada orang yang belum berhijab panjang terus belum sempurna mungkin ya, kita jangan langsung dia mah gitu ya. Jangan sampai yang berpikiran yang enggak, karena bisa jadi orang tersebut itu ibadahnya lebih khusyuk daripada kita. Benar. Terus lebih doanya lebih kencang gitu ya. Akhlaknya lebih baik. Akhlaknya lebih baik kan kita gak tahu gitu ya. Nah, untuk kita nih ya yang misalnya udah berhijab panjang, udah berhijab sempurna, malah kita harus terus mendukung mereka gitu ya. Iya, betul. Jangan sampai kita tuh ya tadi ya menghujat atau apa gitu, ngejek, karena tadi ya mental seseorang itu beda-beda ya. Betul. Malahan kita tadi harus hadiahin mereka gitu ya. Gak lucu kan kalau misalkan kita ngejudge terus mereka malah mental down gitu kan, malah bikin Apalagi sedih. sekarang mah ya, kalau apa-apa tuh kan internet ya, sosial media. Bisa jadi ya kita tuh ketika menghujat gitu ya, kita padahal iseng aja ngejek dia gitu, terus dia lepas hijab, itu kan pasti dosa ya, dosanya dosa tuh banget. jariah pasti ya. Karena dia lepas hijab karena kita gitu Iya. kan. Oke. Terus aku sering lihat komenan atau hujatan di sosial media kayak misalnya buat apa pakai hijab tapi masih rambutnya kelihatan? Buat apa pakai hijab tapi masih digini-gini kayak gitu. Aku kan anak Haji Faisal misal. Oke, hari ini seru banget sharing kita kali ini. Pokoknya kita harus tetap semangat, khususnya untuk awat-awat yang masih kayak aku. Semoga kita tetap ada di jalannya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen juga boleh. Pokoknya ramein aja lah, emot-emot juga boleh. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Pokoknya harus di-share, harus Semoga nonton bermanfaat semua. ya teman-teman. Amin. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.